Kalau pemerintahan tidak mampu menengahi antara masyarakat dengan perusahaan, kami akan melakukan perang. Pemerintahan jangan salahkan kami. Kami perang. Perang. Bunuh. Tolong Bapak Jokowi, jangan cuma Bapak yang minta suara, tapi dengarkanlah suara rakyat Laman Kinipan. Kami sudah bosan, Pak. Kita jujur. Sudah capek. Anak istri kami di kampung menderita. Anak kami tidak kelihatan, tidak disekolahkan. Bapak enak bisa minta suara rakyat, tapi tolong pikirkan suara masyarakat Desa Kinipan. Suara adalah nyawa. Sebelum Indonesia merdeka, kami sudah punya hutan adat. Kami sudah ada keturunan dari nenek moyang para leluhur kami. Maka itulah yang kami jaga. Jadi jangan mengatakan Kinipan tidak punya hutan adat. Itu bohong. 5 kilo dari desa ini ada disebut hutan adat. Selain itu adalah potensi adat. Nah sekarang ini dibabat oleh perusahaan. Maka masyarakat Kinipan berjuang. Kalau kehilangan haknya bagaimana? Anak cucu bisa makan. Sudah stop sampai digarap situ. Tidak ada lagi iming-iming plasma segala. Kami tidak ingin itu. Tidak ingin berurusan dengan SMA lagi. Karena tidak kami pandang sudah 4 tahun ini tidak ada mencerminkan niat baik. Saya meminta dengan tokoh-tokoh pemerintah supaya hutan adat ini diakui. Paginya kan belum ada, masih kering. Tiba-tiba airnya segini. Super sibuk, kebingungan. Covid melanda, hutan dirampas. Kita tutup jalan, macetkan sidang. Kita tidak mau kalau mengaku diri Dayak harus tahu adat istiadat Dayak. Jangan hanya ngaku diri Dayak, nggak paham adat. Kita tunggu etikat baiknya. Tunjukkan kalau kita adalah orang yang beradab. Dan kalau tidak hadir, jangan salahkan kita tutup sintang, macetkan sampai hari apapun kita betah di sini. Tokoh Dayak Kutim ditangkap kasus pemblokiran jalan kebun sawit. Walhi Kaltim dan Jatam Kaltim mengeluarkan rilis peringatan atas penangkapan 3 tokoh adat Dayak Modang Longwai di Desa Longbentuk, Kecamatan Kutai Timur, Kalimantan Timur. Ketiganya adalah Kepala Adat Dayak Modang Longwai, Daud Lui, Sekretaris Adat Benediktus Beng Lui, dan Dewan Adat Daerah Kaltim Elisason. Menurut rilis Walhi Kaltim dan Jatam Kaltim, pada Minggu 28 Februari 2021, pihak kepolisian telah menangkap ketiganya pada Sabtu sore, 27 Februari 2021, sekitar pukul 18.28 waktu Indonesia Tengah. Mereka dijemput paksa belasan mobil aparat yang bersenjata lengkap di perjalanan pulang usai melakukan pendataan aset-aset di wilayah adat Dayak Modang Longwai, Desa Longbentuk, Kecamatan Busang, Kabupaten Kutai Timur. Demikian keterangan Walhi Kaltim dalam rilisnya, Minggu dini hari 28 Februari 2021. Dalam video dan keterangan yang dikirimkan masyarakat kepada Walhi Kaltim, mobil yang digunakan Daud Lui, Benediktus Beng Lui, dan Elisason dikepung belasan mobil bersenjata lengkap. Akibatnya para pejuang adat tidak bisa melakukan perlawanan. Ketiganya kemudian langsung dibawa ke Polres Kultim, Sangatta, Kutai Timur. Sementara itu, Dinimisator Jatam Kaltim, Pradarma Rupang menerangkan penangkapan ketiga tokoh adat tersebut dilakukan oleh belasan personel Polres Kultim dengan persenjataan lengkap. Polisi menangkap 3 warga Desa Longbentuk setelah sebelumnya warga menolak kehadiran perusahaan sawit PT Sawa beroperasi di wilayah adat Desa Longbentuk. Jatam Kaltim mengecam penangkapan dan kriminalisasi warga adat oleh Polres Kultim serta mendesak agar Kapolres Kultim membebaskan 3 tokoh masyarakat adat Longwai. Kultim demikian keterangan Jatam Kaltim. Penangkapan yang dilakukan terhadap 3 pejuang adat tersebut patut diduga akibat gencarnya penolakan masyarakat adat Dayak Modang Longwai di Desa Longbentuk terhadap rencana dan aktivitas PT Subur Abadi Wana Agung PT Sawa.
Sejak 30 Januari 2021 lalu, masyarakat Dayak Modang Longwai di Desa Longbentuk melakukan aksi damai, penutupan akses mobilisasi pengangkutan CPO dan buah sawit milik PT Subur Abadi Wana Agung, salah satu anak perusahaan dari PT Triputra Group. Bentuk aksi damai ini adalah pemortalan jalan yang dilakukan di kilometer 16 Desa Longbentuk sebagai bentuk kekecewaan masyarakat Dayak Modang Longwai atas perjuangan mereka selama 13 tahun dan tidak mendapatkan tanggapan baik dari perusahaan terkait tuntutan masyarakat adat atas hak ulayat mereka yang telah digusur dan ditamanami sawit seluas lebih kurang 4.000 hektar tanpa persetujuan masyarakat adat Dayak Modang Longwai di Longbentuk. Demikian keterangan Walhi Kaltim. Karena itu warga yang tergabung dalam koalisi masyarakat adat Dayak Modang Longwai menyatakan sikap. Yang pertama, mengecam keras tindakan represif aparat atas penangkapan 3 tokoh masyarakat di tengah perjalanan pulang pada hari ini Sabtu 27 Februari 2021. Yang kedua, mendesak agar Kapolres Kutim segera membebaskan 3 tokoh masyarakat. Yang ketiga, hentikan upaya kriminalisasi terhadap pada 3 tokoh masyarakat dan 5 masyarakat yang dipanggil oleh pihak Polres Kutim. Yang keempat, mendesak agar pemerintah melakukan evaluasi dan pencabutan izin PT Subur Abadi Wana Agung, PT Sawa, anak perusahaan dari Triputra Group yang beroperasi di wilayah adat Dayak Modang Longwai, Desa Longbentuk, Kecamatan Busang, Kutai Timur. Hingga berita ini terbit belum ada konfirmasi resmi dari pihak kepolisian terkait penangkapan ketiga tokoh adat Dayak di Busang Kutim tersebut. 3 tokoh adat Dayak Modang Longwai di Desa Longbentuk, Kecamatan Kutai Timur, Kalimantan Timur ditangkap polisi bersenjata lengkap Sabtu 27 Februari 2021. Mereka ditangkap diduga terkait pemblokiran jalan perusahaan kelapa sawit di awal bulan Februari ini. Ketiganya adalah Kepala Adat Modang Longwai Daud Luing, Sekretaris Adat Benediktus Beng Lui, dan Dewan Adat Daerah Kaltim Elisason. Mereka langsung digiring menuju kantor Polres Kutim. Belum masih proses, belum ada penahanan, tulis Kepala Polres Kutim Ajun Komisaris Besar Weli Jatmoko melalui pesan singkat WhatsApp Minggu 28 Februari 2021. Weli menerangkan status tokoh adat Dayak ini masih sebagai saksi dan tidak ada penahanan. Yang pertama, polisi masih menetapkan status ketiga sebagai saksi. Lanjut Kapolres Weli, ketiganya memang sedang berada di Mako Polres Kutim, hanya saja untuk sekedar pemeriksaan. Polisi memperlakukan ketiga dengan baik dengan tetap memeriksakan kesehatan para tokoh adat tersebut. Sejauh ini status ketiganya masih sebagai saksi, jadi belum ada penahanan, masih diperiksa sebagai saksi terangnya. Nasib komunitas Dayak Modang Kala tuntut pengembalian lahan adat dari perusahaan sawit. Wilayah komunitas adat Dayak Modang Longwai di Desa Longbentuk, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur terancam hilang. Sejak lama komunitas adat ini berkonflik dengan perusahaan sawit PT Subur Abadi Wana Agung Sawa. Mereka terus memperjuangkan pengembalian lahan adat yang terambil perusahaan. Pengajuan perlindungan wilayah adat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sejak 2011, tak ada respon. Warga adat terus berupaya mempertahankan wilayah adat, bahkan sampai terancam jerat hukum. Pada Sabtu 27 Februari 2021, 3 pejuang adat diamankan polisi. Mereka adalah Daud Lui, selaku Kepala Adat, Benediktus Beng Lui, Sekretaris Adat, dan Elisason Dewan Adat Daerah Kalimantan Timur. Masyarakat adat Dayak Modang telah melaporkan penggusuran tanah adat dan dugaan pelanggaran sampai ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK. Sayangnya laporan itu tidak pernah ada kelanjutan walau dari KLHK pernah datang cek lapangan. Mereka melihat langsung kondisi lapangan seperti kerusakan lingkungan dan penutupan sungai yang mereka gunakan minum sehari-hari. Lagi-lagi tindak lanjut nihil. Kemudian dulu luas Desa Longbentuk besar dan harus membagi wilayah saat pemekaran desa-desa lain. Pada 1993, luas Desa Longbentuk sekitar 50.000 hektar. Keputusan itu disepakati desa-desa tetangga
dengan persetujuan Camat Busang, Kutim. Seluas 4.000 hektar wilayah adat itu kemudian tergusur oleh perusahaan sawit. Perusahaan menanami wilayah mereka dengan bibit sawit dan dijadikan jalan desa untuk jalur angkut minyak sawit mentah, crude palm oil atau CPU. Pada 2015, SK Bupati makin mengkerdilkan luasan long bentuk jadi 9.000 hektar. Sejak lama komunitas adat Dayak Modang Longwai di Kalimantan Timur berkonflik dengan perusahaan sawit PT Subur Abadi Wana Agung Sawa. Mereka terus memperjuangkan pengembalian lahan adat yang terambil perusahaan. Pada Sabtu 27 Februari 2021, 3 pejuang adat diamankan polisi. Mereka adalah Daud Lui selaku Kepala Adat, Benediktus Beng Lui Sekretaris Adat, dan Elisason Dewan Adat Daerah Kalimantan Timur. Kemudian pada 30 Januari 2021, masyarakat Dayak Modang Longwai aksi damai dengan pemortalan jalan desa. Untuk rasa itu juga dijaga ketat kepolisian dan tidak terjadi bentrok maupun benturan dengan masyarakat lain. Pada 8 Februari 2021, 3 tokoh adat dipanggil sebagai saksi dalam aksi unjuk rasa itu. Dulu luas desa Long bentuk besar dan harus membagi wilayah saat pemekaran desa-desa lain pada 1993.